Salam sejahtera, semoga kita makin memahami tujuan dan maksud kita menangis ketika menghadapi kedukaan, kesusahan, kegagalan, kesalahan, dan penderitaan dalam hidup. Kita menangis dalam cara berpikir yang benar dan yang baik agar tangisan itu bermanfaat bagi hidup kita. Marilah dalam renungan harian tanggal 6 ini kita mendalami tentang sikap menangis yang benar dengan membaca Yohanes 20 ayat 15. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku, di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Maria Magdalena adalah seorang perempuan Yahudi yang ikut serta dalam pewartaan Yesus. Ia menjadi saksi mata peristiwa penyaliban, penguburan, dan kebangkitan Yesus. Yesus pernah mengusir 7 roh jahat dari dalam diri Maria Magdalena. Ia adalah orang yang pertama kali mendapati kubur Yesus sudah kosong, dan yang pertama kali bersaksi tentang kebangkitan Yesus. Maria Magdalena tidak sama dengan Maria dari Betania yang melumuri kaki Yesus dengan minyak wangi. Maria mengalami ketegangan emosi ketika melihat Yesus ditangkap, diadili, dihina, dianiaya, dan disalib kemudian mati. Karena itulah Maria menangis saat datang ke kubur Yesus. Menangis itu adalah sesuatu yang wajar ketika orang berduka. Tapi mengapa malaikat dan Yesus bertanya pada Maria, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Apakah Yesus tidak setuju dengan kebiasaan menangis waktu berduka? Atau Yesus hanya ingin meluruskan pemikiran Maria tentang kematian dan kebangkitan Yesus? Ya, Yesus mau meluruskan. Pandangan Yesus adalah kubur kosong tidak perlu ditangisi, tapi disyukuri. Maria masih belum bertobat saat menangisi jenazah dan kubur kosong. Maria gagal mengenal Yesus yang bangkit. Ia masih menggunakan pemahamannya sendiri bahwa Yesus masih mati, belum bangkit. Karena tidak melihat dan tidak mengenal Yesus yang bangkit, maka Maria menduga ada orang yang mengambil jenazah Yesus. Yesus tidak mau membiarkan Maria dengan pemahaman sendiri. Karena itu Yesus bertanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapa yang engkau cari?" Pertanyaan ini menantang Maria karena pandangan mereka tentang Yesus tidak sesuai harapan Yesus. Maria mencari jenazah, bukan mencari Yesus yang bangkit. Kalau kita berada pada posisi Maria, mungkin kita juga akan bersikap atau bertindak yang sama. Maria Magdalena dibukakan pikirannya ketika Yesus memanggil nama Maria. Panggilan Yesus membuat hidup Maria menjadi baru. Pemahamannya menjadi baru, mengubah hidupnya selamanya. Sikap Maria yang berduka berubah menjadi sangat bersukacita menyambut Yesus yang bangkit. Ketika kita kehilangan orang yang dikasihi, selalu ada kesusahan, kegelisahan, ketakutan di dalam hati yang membuat orang menangis.
Menangisi jenazah sebenarnya orang sedang menangisi diri sendiri karena kesepian, rasa kehilangan, karena ditinggal, rasa berat, beban hidup yang akan dijalani tanpa kekasih yang lebih dulu dipanggil Tuhan. Orang beriman yang meninggal di dalam Tuhan berarti dia pergi ke rumah Bapa, tempat bahagia yang sejati dan kekal. Tidak ada penderitaan dan sedih. Dia bersekutu dengan Yesus dan berada dalam kemuliaan Allah. Menangisi orang yang dikasihi adalah sesuatu yang wajar dan tidak bisa dihindari. Namun, tangisan tersebut ada batasnya, tidak berlebihan, dan tidak terus-menerus. Jangan sampai membutakan mata hati kita untuk melihat kemuliaan Tuhan, melihat kebaikan Tuhan, melihat rancangan indah dari Tuhan. Menangis boleh sambil tetap melihat kemuliaan Tuhan, kebaikan Tuhan di dalam kedukaan yang kita rasakan. Menangis itu boleh, tapi jangan seperti orang yang tidak mempunyai pengharapan. 1 Tesalonika pasal 4 ayat 13. Tangisan itu boleh, tapi jangan sampai kita tidak melihat, tidak mengenal kehadiran Yesus di dalam kedukaan yang kita alami. Orang yang menangis dalam kedukaan jangan dikaitkan dengan menghambat orang yang meninggal masuk surga. Seorang pemuda M bertanya pada pendeta, apakah dalam kedukaan boleh menangis? Mengapa M bertanya? Karena ibunya sudah memberitahukan pada M agar tidak menangisi jenazah ibunya. Nanti menghalangi ibunya masuk surga. Pemahaman seperti ini perlu diluruskan. Masuk surga itu ditetapkan oleh Yesus sebagai hakim yang adil, bukan ditentukan oleh menangis atau tidak menangis saat kedukaan. Yesus menilai orang masuk surga dari percaya atau tidak percaya kepada Allah Bapa, Yesus, dan Roh Kudus. Saat ini mungkin kita banyak menghadapi masalah, pergumulan, beban berat yang membuat kita menangis. Bila kesusahan datang, jangan membiarkan tangisan membutakan mata kita terhadap kemuliaan, kebaikan, rancangan yang indah dari Allah. Kita tidak boleh membiarkan mata kita terpaku pada masalah, pergumulan, beban berat, kesedihan. Kita harus bangkit, bersukacita, karena kita percaya Tuhan hidup. Kita bersukacita karena Tuhan memanggil nama kita saat kedukaan, kesusahan hidup, kegagalan hidup, kesalahan hidup. Petrus ketika ada kesalahan berat dalam hidupnya karena menyangkal Yesus, ia juga menangis dengan sedihnya. Itu dalam Matius 26 ayat 75. Petrus sadar dia bersalah atau berdosa ketika ayam berkokok dan ia ingat peringatan Yesus. Petrus menangisi dosanya karena mengabaikan usaha-usaha Yesus yang bermurah hati untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Berbeda dengan Yudas yang menyesal tapi tidak bertobat. Yudas menyesal karena sudah menyerahkan Yesus yang tidak bersalah. Matius 27 ayat 4. Tapi Yudas tidak bertobat. Ia putus asa dan menggantungkan dirinya. Matius 27 ayat 5. Petrus jatuh dalam penyangkalan, tapi kemudian bangkit lagi melalui pertobatan. Ketika kita gagal dalam rumah tangga karena kesalahan dan dosa kita gagal dalam pekerjaan atau tugas karena kesalahan tertentu, maka kita boleh menangis untuk menyesalinya dan bertobat, menerima pembaharuan dari Yesus yang memanggil nama kita saat kita menangis, menyesali dosa atau kesalahan kita. Marilah kita menangisi dosa dan ingat
Kristus telah berkorban untuk menebus kita. Itu bisa kita nyanyikan dalam Kidung Jemaat 157. Melalui panggilan Tuhan atau melalui koko ayam atau apa saja yang mengingatkan kita bahwa Yesus yang hidup telah memanggil kita dari penyangkalan kita kepada Yesus, agar kita kembali bangkit dan hidup bersuka cita bersama Yesus yang bangkit. Jangan kedukaan, kesalahan, dan kegagalan membuat kita putus asa, tidak mau hidup atau mau cepat mati dalam keputusasaan. Perenungan yang mendalam akan firman Tuhan dapat menjadi dorongan yang kuat untuk bertobat dan membantu menghancurkan hati yang angkuh untuk menyesali dosa dalam tangisan kudus. Kita menangis pada saat bersekutu dengan Tuhan, mengungkapkan perasaan hati jiwa kita. Tangisan membuang semua keangkuhan dan rasa percaya diri yang berlebihan dan digantikan dengan kerendahan hati dan penyesalan. Menangis yang benar dan baik di hadapan Tuhan akan membuat hati kita lega, diberi sukacita oleh Tuhan. Menangis di hadapan Tuhan yang hidup akan mengangkat beban hati jiwa pikiran kita. Kita merasakan dukungan, kekuatan, dan penghiburan dari Tuhan yang bangkit. Menangis di hadapan Tuhan akan meneguhkan hati jiwa pikiran sesuai dengan firman Tuhan, sesuai dengan peringatan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami percaya Tuhan memampukan kami untuk melihat, mengenal Tuhan yang hidup pada saat kami susah, menderita, gagal, berbeban berat, kedukaan. Ketika kami menangis, janganlah tangisan membutakan mata hati kami melihat kemuliaan, kebaikan, dan rancangan Tuhan yang indah. Ketika kami menangisi pergumulan dan kegagalan serta kesalahan kami, biarlah kami mendengar nama kami dipanggil, dan kami dibuat menjadi bersukacita, menjadi kuat, dan diperbaharui pemahaman kami. Dalam Yesus kami berdoa. Amin.